Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024, perkenalkan saya Rismayanti sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 kategori 1 LPTK IAIN Palangkaraya dengan nomor peserta 63091910000648. Saya mengajar di SMP Negeri 8 Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 7 dengan materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan, tentang iman kepada malaikat menggunakan model pembelajaran problem based learning. Saran dan masukan saya harapkan guna perbaikan pada pembelajaran ke depannya, agar dapat memberikan yang terbaik bagi siswa-siswi kami. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa bersama dan diawali dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum Ibu mengabsen kehadiran kalian, hari ini silahkan kalian terlebih dahulu tengok sebelah kanan dan kiri kalian apakah ada sampah. Kalau ada sampah silahkan diambil, dan kalau tidak ada sampah tolong meja dan kursinya dirapikan. Oke, Ibu akan mengabsen di sini. Yang pertama, Ayu Andini hadir. Elsa Bunga Supian, Ilham Jayusma, Lutfiana Ulfa. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita yang minggu telah lalu? Ingat Bu, tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita hari ini akan memasuki materi baru ya, yang mana pembelajaran kita hari ini masuk pada bab ke-7 dengan materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Nah, di sini ada pun tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada malaikat dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat dengan benar. Nah, itu tadi adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Bahwasanya Allah itu menciptakan makhluk itu ada dua macam. Ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Makhluk Allah yang nampak itu seperti apa? Manusia. Apa lagi? Hewan. Apa lagi? Tumbuhan. Ya. Terus makhluk Allah itu yang tidak nampak apa saja? Malaikat. Apa?
makhluk Allah yang tidak dapat dilihat, yaitu adalah malaikat. Nah, di sini Ibu memiliki dua buah pertanyaan kepada kalian ya. Yang pertama, percaya kepada malaikat merupakan rukun iman yang keberapa? Ya, jadi percaya kepada malaikat itu rukun iman yang kedua. Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana cara kita beriman kepada malaikat? Dengan cara mempercayainya. Ya, yaitu dengan cara mempercayainya adanya malaikat. Nah, itu tadi adalah cara kita untuk beriman kepada malaikat. Berikutnya di sini garis besar dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama di sini mengamati video pembelajaran tentang iman kepada malaikat. Terus yang kedua berdiskusi secara kelompok mengenai tugas yang ada di LKPD. Terus yang ketiga mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, itu tadi garis besar dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menayangkan video pembelajaran, Ibu di sini akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Nah, sesudah itu Ibu akan membagikan kepada kalian lembar LKPD. Nah, jadi kalian silahkan bergabung kepada kelompoknya masing-masing. Silakan bergabung. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di situ, dan kelompok 3 di situ. Silakan bergabung kepada kelompoknya masing-masing. Oke, di sini Ibu akan menampilkan video pembelajaran dengan materi mawas diri dan introspeksi di dalam menjalankan kehidupan. Tolong kalian simak video pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh, dimohon tidak ribut dan tolong diperhatikan. Assalamualaikum, bertemu lagi di channel Break Sebentar. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan aktivitasnya ya. Baik, kali ini kita akan membahas mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada materi bab 7, yaitu tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, apakah kalian sudah tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 2 macam makhluk di dunia ini, yaitu makhluk yang bisa dilihat dengan mata dan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Contoh makhluk yang dapat dilihat oleh mata diantaranya adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Sedangkan makhluk yang tidak dapat dilihat atau termasuk dalam kategori makhluk gaib, yaitu ada malaikat, jin, dan setan. Nah, salah satu makhluk gaib yang wajib diimani oleh umat muslim adalah malaikat, yang merupakan rukun iman yang kedua. Lalu, iman kepada malaikat itu apa sih? Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Kemudian, seperti yang kita ketahui, iman berarti yakin atau percaya. Dan iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya, tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu
tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Selanjutnya sifat dan perilaku malaikat, yaitu diantaranya yang pertama adalah malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah maksiat kepadanya. Selanjutnya, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, malaikat dapat berubah wujud. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan minum. 4. Tidak berjenis kelamin. 5. Tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Senang terhadap majelis zikir. Dan yang terakhir adalah mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Dan berikut ini adalah perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Sebenarnya jumlah malaikat-malaikat Allah sangat banyak, tetapi ada 10 malaikat yang wajib diimani oleh seorang muslim. Berikut nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya mengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, serta membagi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya yaitu meniup trompet sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israil, tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Yang kelima, malaikat Munkar, tugasnya bertanya kepada orang yang berada di dalam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir, tugasnya sama seperti malaikat Munkar, yaitu bertugas bertanya kepada orang yang berada di dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib, yaitu mencatat amal baik manusia. Kedelapan, malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia. Yang sembilan, malaikat Malik, tugasnya menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, tugasnya adalah menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Banyak hikmah yang didapatkan ketika seseorang beriman kepada malaikat. Yang pertama, menjadi motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. 3. Menjadi optimis dalam berusaha. 4. Mendorong peningkatan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Demikianlah pembahasan pada materi bab 7 tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam mencari ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video pembelajarannya sudah selesai. Nah, di sini kira-kira dari video tadi apa informasi yang bisa kalian dapatkan dari kelompok 1? Apa informasi yang bisa kalian dapatkan dalam video pembelajaran tadi? Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Ya, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, terus dari kelompok 2, informasi apa saja yang dapat kalian ketahui dari video pembelajaran tadi? Tugas-tugas malaikat. Ya, adanya tugas-tugas malaikat. Terus dari kelompok 3, apa saja informasi yang kalian dapatkan dari video pembelajaran tadi? Nama-nama malaikat. Ya, nama-nama malaikat. Oke, jadi informasi yang kalian dapatkan dari video pembelajaran tadi itu ada beberapa, misalnya malaikat mempunyai macam-macam tugas, nama-nama malaikat, terus juga ada malaikat itu tidak bisa makan, tidak bisa minum karena tidak mempunyai nafsu. Tadi sudah dibahas jumlah dari malaikat itu berapa jumlah
Tugasnya sebagai mengatur rezeki, terus juga sebagai pencabut nyawa. Ada juga tugas malaikat itu sebagai meniup sangkakala. Yang pada intinya masing-masing malaikat itu memiliki tugas. Mereka tidak pernah membangkang dengan perintah Allah, tidak pernah melalaikan dari tugas-tugas tersebut. Berbeda dari manusia. Kalau manusia itu terkadang bisa lalai, bisa membangkang, ya lah. Terkadang membangkang, terkadang tidak. Nah, itu manusia. Kalau malaikat tidak pernah melalaikan atau membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ibu akan membagikan kalian. Silakan kalian kerjakan dengan teman sekelompok kalian. Nah, jadi dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD ini untuk kelompok 1 di sini malaikat Jibril, contoh perilakunya apa saja.
Ya, silakan kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Di antara bentuk perilaku beriman kepada malaikat Mikael tadi adalah menghargai nikmat-nikmat rezeki. Nah, seperti apakah itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang pertanyaannya adalah seperti apakah menghargai nikmat-nikmat rezeki itu. Jawabannya ialah seperti mengucapkan syukur dan bersyukur atas setiap nikmat rezeki yang diterima, mengelola dan menggunakan rezeki dengan bijak serta tidak membanding-bandingkan rezeki dengan orang lain. Oke, bagaimana kelompok 3 atas tanggapan dari kelompok pertama? Apakah bisa diterima? Sudah. Ya, sudah. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, untuk kelompok berikutnya yaitu kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Malaikat Israel, contoh perilaku. 1. Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. 2. Selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput kita. 3. Memperbaiki akhlak dan hubungan dengan orang lain, serta menyesuaikan diri dengan petunjuk atau aturan agama. Malaikat Munkar dan Nakir. 1. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. 2. Selalu berintrospeksi dan memperbaiki diri agar siap menjawab pertanyaan mereka di dalam kubur. Malaikat Rakib. 1. Selalu memiliki niat baik dalam segala hal, baik ucapan maupun perbuatan. 2. Selalu berusaha melakukan perbuatan baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari kelompok yang lain, apakah ada yang ingin bertanya ke kelompok 2? Ya, silakan Kak, kelompok 1. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Tadi ada disebutkan hendaklah kita memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur. Nah, maksud dilapangkan di alam kubur itu bagaimana? Oke, silakan kelompok 2 yang ingin memberi jawaban atas pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Silakan kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 mengenai maksud dari dilapangkan di alam kubur itu adalah kelegaan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mengatasi segala tekanan dan ujian yang mungkin mereka alami di alam kubur. Oke, bagaimana kelompok 1? Apakah sudah diterima? Sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tadi. Silakan kelompok 3. Dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil presentasi kami. Malaikat Atir, contoh perilaku. 1. Menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. 2. Menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Malaikat Malik. 1. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksaan api neraka. 2. Memperbanyak amal ibadah dan taat kepada Allah sebagai bentuk persiapan menghadapi akhirat. Malaikat Ridwan. 1. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman. 2. Menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. 3. Selalu berusaha mendapatkan keridhaan Allah dengan taat dan patuh terhadap ajarannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari kelompok yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Kami, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Adakah doa agar kita terhindar dari api neraka? Oke, silakan kelompok 3. Bagaimana tanggapannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 mengenai adakah doa agar terhindar dari api neraka.
Keyakinan ini mengajarkan pentingnya berperilaku baik, taat kepada Allah, dan memahami bahwa kita selalu dalam pengawasannya. Dengan memahami peran malaikat, kita dapat memperdalam hubungan kita dengan Allah dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Oke, selanjutnya di sini kalian akan mengerjakan tugas yaitu di aplikasi Quizizz. Silakan kalian ambil HP kalian masing-masing dan buka aplikasi Quizizz-nya. Apakah sudah? Sudah. Nah, dan silakan masukkan kode tersebut. Silakan. Oke, apakah permainan game